sebuah film wiracarita yang terinspirasi dari Alkitab. Film ini disutradarai oleh Ridley Scott, sutradara yang sama dengan yang menyutradarai film Kingdom of Heaven yang sudah kami bahas di video kami sebelumnya. Film ini merupakan sebuah interpretasi atau tafsiran dari kisah Bani Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa alaihi salam, dari kisah-kisah yang berkaitan dengan kitab Keluaran atau disebut Exodus. Karena film ini merupakan sebuah tafsiran, maka cerita ini tidak benar-benar mirip seperti kisah asli Nabi Musa alaihissalam seperti yang kita pahami. Lantas bagaimanakah kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita film Exodus, Gods and Kings. Film diawali sebuah ramalan tentang apa yang akan terjadi di saat kerajaan Mesir berperang dengan bangsa Het yang kini telah berkemah di luar wilayah Kades, tidak jauh dari kerajaan dengan 16.000 pasukan. Dalam ramalan itu, seseorang akan diselamatkan. Orang yang menyelamatkan suatu hari nanti akan menjadi pimpinan. Kemudian diperlihatkan dua bersaudara, yaitu Ramsis sebagai anak asli Fir'aun dan Musa yang merupakan anak angkat begitu akrab sebab mereka tumbuh bersama-sama hingga dewasa. Fir'aun lalu menghadiahi mereka pedang yang sama sebagai simbol kekeluargaan mereka. Ramsis dan Musa kemudian saling bertukar pedang milik mereka. Tibalah dua pangeran itu diperintahkan raja untuk menghadapi pasukan Het yang sedang berkemah. Tanpa berlama-lama, mereka pun pergi dan perang terjadi. Di tengah peperangan, nampak Ramsis terjatuh dari kudanya dan hampir saja dihabisi oleh musuh. Beruntungnya Musa sigap menolongnya. Ramsis yang terkejut mengingat akan ramalan tentang seseorang penyelamat yang akan menjadi pimpinan. Mereka kemudian kembali ke kerajaan. Di kerajaan nampak Fir'aun penasaran dengan kebenaran informasi jika Musa telah menyelamatkan Ramsis. Awalnya Musa menolak memberitahu, sebab kejadian itu dianggapkan biasa saja dalam hal saling menolong dalam peperangan. Akan tetapi berbeda dengan Fir'aun, ia sangatlah mempercayai akan ramalan. Fir'aun sempat berkata, jika sebenarnya ia lebih setuju jika Musa yang menjadi raja Mesir menggantikannya daripada anak kandungnya sendiri. Lalu berpindah pada malam hari diperlihatkan kegalauan Ramsis akan ramalan itu juga. Ia mulai goyah dan takut jika kelak Musa akan menggantikannya menjadi raja Mesir. Musa terus meyakini jika itu tidak mungkin terjadi. Musa lalu pergi menemui seseorang pangeran muda yang bernama Pitom yang dipercayai mengurusi para budak. Di sini Musa melihat apa saja tindakan Pitom itu terhadap para budak. Rupanya Pitom melakukan banyak korupsi, pelanggaran berat dan tindakan kejahatan lainnya. Musa memutuskan untuk bertemu langsung dengan para budak-budak itu. Musa bertemu para pemuka kaum Ibrani, yang salah satunya bernama Nun. Nun meminta Musa untuk bertemu dengannya pada malam hari sebab ada hal penting yang ingin ia sampaikan terkait siapa sebenarnya Musa. Musa yang merasa penasaran, pada malam hari pun datang menghampiri. Nun kemudian menjelaskan jika Musa adalah seseorang yang lahir dari kalangan mereka dan dihanyutkan ke sungai Nil sebab waktu itu Fir'aun mendapati ramalan tentang seorang anak yang di kemudian hari menjatuhkan kerajaan mereka. Belum selesai Nun bercerita, Musa yang geram langsung meninggalkan tempat itu. Ia juga sempat membunuh beberapa penjaga. Kemudian Musa melaporkan kepada Ramsis akan kedurhakaan pangeran Pitom dan mereka akan memecat Pitom itu juga jika kelak Ramsis telah diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Masalah omongan Nun pimpinan Ibrani, ia mengabaikan saja. Di kerajaan, terlihat dua orang yang mengetahui Musa menemui Nun dan mendengar percakapan mereka. Dua orang itu segera memberitahu Fir'aun akan rahasia sebenarnya anak angkatnya yaitu Musa. Akan tetapi Fir'aun yang sebenarnya telah mengetahui itu tidak ingin informasi itu tersebar. Fir'aun lalu membunuh dua orang itu. Beberapa waktu berselang, Fir'aun yang sakit-sakitan akhirnya mati.
dan Ramsi menggantikan ayahnya sebagai Raja Mesir dan menjadi Fir'aun. Ketika Fir'aun sedang mengadakan rapat, seketika Pangeran Pitom tiba dan menjelaskan kepadanya tentang sosok Musa yang sebenarnya. Mendengar informasi itu, Fir'aun segera menginterogasi Musa, ibunya dan kakaknya yaitu Maryam. Fir'aun ingin memastikan jika ucapan Pangeran Pitom tidak benar. Sempat terjadi percekcokan hebat antara mereka, namun Musa berhasil meredam kemarahan Fir'aun. Fir'aun jelas saja masih tidak menerima. Keesokan harinya ibu Musa lalu memberitahu hal yang sebenarnya kepada Musa, jika ia memang keturunan orang Ibrani dan ia harus meninggalkan Mesir agar menghindari pertikaiannya dengan Ramsi yang sudah pasti akan menyakiti Musa. Pada akhirnya Musa harus meninggalkan Mesir. Ia terus melangkah tanpa tujuan hingga sampai di tanah Midian. Di sebuah sumur ketika ingin minum, ia bertemu beberapa gadis yang sedang menimbah dan salah satu gadis itu bernama Zipora yang kelak akan menjadi istri Musa. Zipora dan saudara-saudaranya berterima kasih atas kebaikan Musa yang telah membela mereka dari beberapa pengembala yang ingin merebut air sumur itu. Mereka lalu membawa Musa ke rumah mereka dan tinggal di tempat mereka. Di sini Musa sempat bekerja sebagai pengembala kambing. Dan seiring waktu berjalan, ia dan Zipora saling jatuh cinta hingga akhirnya mereka menikah. Saat itu mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Gersom. Suatu ketika saat Musa sedang bermain bersama anaknya, Musa penasaran dengan sebuah gunung yang orang-orang setempat percayai sebagai gunung suci milik Tuhan. Musa yang tidak begitu yakin, pada malam harinya terpaksa harus menaiki gunung itu untuk mencari gembalanya. Sesampainya di atas, longsor datang seketika dan membuat Musa harus terjebak di dalam lumpur. Ketika itu juga sebuah api menyala dan entah dari mana datangnya. Seseorang anak kecil lalu menghampiri Musa. Anak kecil itu mengaku jika ia adalah pengirim pesan dari Tuhan. Ketika Musa terbangun, ia sudah berada di rumah dan dirawat oleh istrinya. Musa kemudian menceritakan semuanya. Istrinya tidak yakin sebab tidak mungkin Tuhan menemuinya dalam sosok seorang anak kecil. Seusai kejadian itu, nampak Musa selalu gelisah karena bayang anak kecil itu terus saja menghampirinya. Musa lalu menanyakan apa maksud dari anak itu. Anak itu kemudian menjelaskan jika Musa harus kembali dan menyelamatkan kaumnya yang kini tertindas dalam perbudakan selama ratusan tahun. Setelah berpikir panjang, Musa memutuskan untuk pergi kembali ke Mesir, menyelamatkan kaumnya meski anak dan istrinya amat tidak setuju dengan hal itu. Di Mesir, Musa kembali menemui Nun untuk menyusun sebuah rencana apa yang harus mereka lakukan. Ia juga diperkenalkan dengan kakaknya yang belum pernah ia temui sebelumnya, yaitu Aaron. Sebelum mereka melakukan perlawanan kepada Fir'aun terlebih dahulu, ia melatih mereka agar dapat mengangkat pedang. Di sisi lain, Fir'aun telah mengetahui keberadaan Musa. Ia segera menyiksa budak-budaknya agar para budaknya mau memberitahu di mana Musa sedang bersembunyi. Fir'aun kemudian membunuh satu keluarga setiap 1 hari selama Musa belum ia dapatkan. Akan tetapi para budak itu tetap teguh dengan pendirian mereka dan tidak mau memberitahu keberadaan Musa. Tibalah saatnya mereka bangkit. Pada malam hari mereka meledakkan semua sumber minyak di Mesir dan menyerang prajurit-prajuritnya.
Melihat hal itu, Fir'aun tidak tinggal diam dan membakar habis rumah-rumah budak mereka. Hingga malam hari itu nampak seperti ladang yang terbakar habis. Nampaknya penyerangan yang dilakukan Musa tidaklah begitu berarti. Mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi prajurit Mesir. Apalagi hunian orang-orang tak berdaya sangat dekat dengan tempat prajurit Mesir. Kemudian seorang anak kecil itu muncul lagi dan memberitahu Musa jika Tuhan akan memberi mereka bencana yang sangat dahsyat. Bencana itu pun dimulai dengan predator-predator sungai Nil seperti para buaya yang menyerang kapal-kapal nelayan. Tidak hanya itu, buaya-buaya itu rupanya juga saling serang. Akibatnya sungai Nil dipenuhi oleh darah dan kematian ikan-ikan. Sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan itu sementara tidak dapat diminum. Sungai-sungai itu juga membuat ladang-ladang makanan harus gagal panen karena sumber air yang sudah tercemar. Kemudian di malam hari, katak-katak memasuki istana Fir'aun hingga membuat istana begitu kotor dan dipenuhi bangkai kodok. Di sini Fir'aun terlihat masih saja membangkang karena banyaknya bangkai kodok tersebar di seluruh Mesir berakibat lalat-lalat berterbangan. Mesir yang sangatlah megah itu berubah menjadi negeri bangkai yang hanya dalam waktu 1 malam. Kembali diperlihatkan Musa berbicara dengan anak kecil itu. Anak itu menyampaikan jika bencana yang baru saja terjadi hanyalah permulaan. Masih banyak bencana-bencana lain yang akan datang jika Fir'aun masih tetap saja membangkang kepada Tuhan. Singkatnya, pada malam hari, Mesir didatangi hujan batu yang meluluhlantakkan Mesir, dan keesokan paginya, Mesir diinvasi oleh hama belalang yang entah datang dari mana. Hama-hama itu menghabisi semua stok makanan seluruh Mesir, hingga membuat masyarakat Mesir kelaparan dan memberontak kepada Fir'aun. Fir'aun lalu diminta oleh penasehatnya agar ia merelakan sedikit persediaan makanan membagikan kepada rakyatnya. Namun Fir'aun menolak memberi makanan rakyatnya sendiri. Pada malam hari diperlihatkan para pemberontak mulai menjebol tempat penyimpanan makanan dan menjarahi sebanyak-banyaknya. Akan tetapi ketika mereka hendak kabur meninggalkan tempat itu, prajurit-prajurit Fir'aun telah berada di luar dan segera mengeksekusi mati para penjara itu. Rupanya Fir'aun memanglah raja yang amat keras kepala. Segala bencana yang menimpa tetap membuatnya tak goyah. Hingga pada bencana paling dahsyat terjadi, yaitu pada malam hari. Sebuah bayangan hitam datang dan mengambil nyawa semua anak-anak kecil yang berada di Mesir kecuali mereka yang telah melumuri darah domba di pintu-pintu mereka. Musa juga telah menemui Fir'aun akan kejadian yang segera terjadi. Fir'aun mengira jika bencana yang akan datang itu berbentuk fisik, maka ia menjaga anak-anaknya dengan sebilah pedang. Akan tetapi ketika kegelapan menyelimuti seluruh Mesir, ia terkejut karena anaknya telah meninggal. Setelah kepergian anak kesayangannya itu, Fir'aun menyerah kepada Musa dan mengizinkan Musa membawa kaumnya keluar dari Mesir dan terbebas dari perbudakan. Akan tetapi setelah Musa dan pengikutnya yang berjumlah sekitar 400.000 orang meninggalkan Mesir, kebencian di hati Fir'aun kembali menyelimuti. Ia telah kehilangan segalanya, dan kaum Musa haruslah membayarnya. Segera seusai menguburkan anaknya, Fir'aun mengumpulkan 4.000 pasukan berkuda untuk mengejar Musa dan kaumnya. Mata-mata Musa berhasil mengetahui jika Fir'aun mengejar mereka. Musa segera menyuruh kaumnya agar tidak berhenti sebab mereka hanya akan aman jika berhasil menyeberangi laut. Sempat Musa kebingungan untuk memilih jalan. Kemudian ia memilih jalan setapak di antara pegunungan agar memperlambat pergerakan pasukan Fir'aun. Sampailah mereka di Laut Merah. Kini mereka terpojok sebab tidak ada jalan lagi. Sementara Fir'aun semakin dekat dengan mereka. Dengan penuh penyesalan,
Lalu Musa membuang pedang miliknya ke dalam lautan. Terkejutnya ia ketika bangun, nampak lautan itu mulai surut. Ia yakin ini adalah jalan yang diberikan kepada mereka. Musa dan kaumnya lalu melintasi laut yang telah surut. We cross here! Go tell them! Saat mereka hampir saja sampai, terlihat Fir'aun dan bala tentaranya telah mencapai pinggiran pantai dan akan menyusul mereka. Musa ingin menahan mereka, namun seketika terlihat ombak yang amat besar sedang menuju ke arah mereka. Fir'aun yang juga melihatnya tidak mau ambil pusing. Ia terus memaksa anak buahnya untuk tetap menyusul kaum Musa. Namun bala tentaranya memilih untuk kembali ke daratan terdekat. Akan tetapi ombak yang begitu cepat menghampiri mereka membuat prajurit-prajurit Fir'aun pada akhirnya tenggelam. Begitu juga Fir'aun dan Musa yang ingin melakukan duel di tengah laut. Kaum Musa berhasil lolos dari terjangan ombak, dan begitupun Musa meski sempat tenggelam. Setelah berhasil selamat dari kerajaan Fir'aun, diperlihatkan Musa kembali ke kampung halaman istrinya untuk menjemput keluarganya agar ikut kepada mereka menuju Kanan, tanah yang dijanjikan. Di tengah perjalanan diperlihatkan scene yang agak membingungkan, yaitu kaumnya yang berpesta dan menyembah sebuah patung anak sapi. Musa dan seorang anak gaib itu hanya melihat dan tersenyum. Musa melanjutkan perjalanan ke Bukit Tursina untuk mengukir lembaran-lembaran aturan di atas batu. Film pun selesai dengan adegan Musa yang telah tua berada di dalam kereta bersama kotak kayu berisikan aturan-aturan untuk kaumnya. Di film ini nampak si sutradara menamai kaum itu dengan sebutan Ibrani, mungkin saja untuk menyamarkannya. Sebab ia hanyalah menafsirkan kisah dari perjuangan Bani Israel dan perbudakan Mesir. Istilah Ibrani sendiri merupakan istilah yang merujuk pada bahasa yang digunakan dan bukan entitas suatu kaum. Sebab bahasa Ibrani tidak hanya digunakan oleh kaum Yahudi saja, melainkan juga non-Yahudi seperti orang-orang Samaria. Nah, bagaimana pendapat teman-teman cerita film ini? Mungkin saja akan menyisikan banyak pertanyaan terkait karakter, alur cerita, dan lain sebagainya. Agar video kali ini dapat menambah wawasan kita bersama tentang kisah-kisah kenabian, silakan memberi saran kalian di dalam kolom komentar. Dan apabila kalian mempunyai rekomendasi film bertemakan sejarah yang mungkin saja bisa kami ceritakan dalam video kami selanjutnya, silakan beritahu kami juga di dalam kolom komentar. Baiklah, kami sudahi video kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.